Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Satu malam hari ini 8 November 2025. Oh, puji Tuhan. Kita bangga punya Yesus. Yesus yang begitu baik. Tuhan pelihara kehidupan Bapak Ibu bersama saya. Saya dipelihara Tuhan. Saat ini saya masih di Jember. Dalam rangka besok pelayanan pekerjaan Tuhan ada baptisan air. Besok hari Minggu harinya Tuhan, setiap kita berbakti kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, memiliki sikap rendah hati yang berkenan sama Tuhan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi kata firman Tuhan kita membaca Matius pasal 20 ayat 28, ayat 20 sampai 28. Yesus datang bukan untuk dilayani, bukan ingin menjadi bos, tapi ingin menjadi hamba, servant. Untuk itu mari kita mau siap melayani pekerjaan Tuhan. Secara vertikal melayani Tuhan, secara horizontal saling melayani. Sehingga hidup kita ada rendah hati, berkenan sama Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani dasar mengasihi lebih sungguh. Oh haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Amin, mengampuni lebih dulu. Mari kita memiliki sifat mengampuni terlebih dahulu. Jangan dendam, jangan dengki, jangan iri hati, jangan benci. Tuhan Yesus tunggu telah datang mengasihi, mengampuni lebih dulu. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 demikian firman Tuhan. Jangan hendaklah kerajinan-Mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hidup ini untuk saling melayani, hidup ini untuk saling mengasihi, hidup ini saling untuk mengampuni. 3 hal penting dalam hidup kita: melayani, mengasihi, mengampuni lebih dulu. Melayani, mengasihi, mengampuni terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu melayani, mengasihi, sudah mengampuni semua dosa salah kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salahku Bapa. Sucikan malam ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, begitu baik. Memang kita diciptakan sama Tuhan untuk saling melayani terlebih dahulu. Bukan untuk dilayani dulu, saudara. Saling melayani. Hubungan suami istri saling melayani. Saya sebagai hamba Tuhan, jemaat saling melayani. Ya, saling mengasihi, saling mengampuni. Ini tinggal penting. Ya, tanpa saudara, tanpa melayani, hidup sendiri, saudara. Hidup sendiri aja juga melayani. Tangan melayani, makanan saling bantu. Pada prinsipnya manusia itu, mari kita hidup saling melayani. Melayani dasar, mencintai, mengasihi, dan mengampuni. Karena Yesus berkata tadi kan, Yesus nanti kita mau baca Matius pasal 28. Kita diciptakan sama Tuhan seperti Yesus. Yesus datang bukan untuk lain, tapi untuk melayani. Dan firman Tuhan katakan tadi di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, mari kita mau hidup saling melayani. Sehingga demikian kita hidup dalam damai sejahtera, di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, kita diciptakan Tuhan seperti Yesus untuk saling melayani. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak saling melayani, hubungan suami istri tidak akan terwujud. Tidak punya keluarga, ya. Kita hidup di hutan sendiri, ya. Kita hidup sendiri aja juga saling melayani. Kaki kiri kanan saling bantu, ya. Tangan kiri kanan, jari-jari aja saling bantu. Mulut, hidung, mata, semuanya saling bantu, saling melayani. Bayangkan kalau hidup sendiri tidak bisa hidup, saudara. Ya, coba bayangkan saudara, ya. Jadi tidak saling melayani dalam tubuh kita, ya. Ada nyamuk, tangan nggak mau nempel, nyamuk gatal terus kita mau tahan terus, nggak bisa, saudara. Ya harus saling melayani, tempel itu nyamuk segala mati. Ya, demikian kita setir mobil. Coba saudara jalan sendiri, ya gas tanpa ada tangan tidak mau melayani, nabrak tidak karu-karuan saudara. Jadi jelas tubuh saja sendiri harus saling melayani, apalagi kehidupan kita saling berinteraksi. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan supaya jelas ya, bukan kita mau hidup sendiri saling sombong, tidak bisa. Ya, mari kita mau hidup saling melayani, mengasihi, saling mengampuni. Itu ajaran firman Tuhan. Mari kita mau baca Matius pasal 20 mulai ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, ini ibu Yohanes Yakobus nih, anak-anak Zebedeus ya. Jadi Yakobus Yohanes saudara itu anak Zebedeus ya. Yohanes di sini ada Rasul Yohanes itu, anak Zebedeus itu. Ya, Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes itu, Yohanes anak Zebedeus sudah. Mamanya datang kepada Yesus, sujud di hadapan Tuhan. Apa maunya? Mari kita baca 21. Ya, kata Yesus, apa yang kau kendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wah, ini saudara, saya ketawa kalau baca ini. Kenapa? Ini bukti nyata. Ya, seorang ibu egois ya, minta anaknya. Maka selalu kita ini memang namanya ibu cinta anak-anaknya. Anak yang pasti disuruh masuk surga dan tempat yang tertinggi, tempat yang terhormat. Ya, Yakobus itu sama Yohanes diminta, Yakobus lebih tua kakaknya sudah ya. Jadi diminta ya kelak di dalam kerajaanmu itu, yang seorang sebelah kanan, Yakob di sebelah kanan, Yohanes di sebelah kiri ya, dalam kerajaan Bapa ya. Minta sama Yesus begitu saudara, coba belum sudah minta masuk dalam kerajaan surga. Ya, terus apa kata Yesus? Ayat 22. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat cawan. Padahal cawan ini lambang daripada nanti kesengsaraan Yesus, saudara. Ya, karena sebentar Yesus akan betul masuk ke Yerusalem yang kemarin sudah saya terangkan. Ya, kesengsaraan cobaan yang berat. Tidak mengerti ya ibu daripada Yohanes dan Yakobus itu. Ya, oh ya kami dapat, dia jawab Yesus.
Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Masalah kerajaan sorga, ya saudara, di sini Yesus berkata tidak karena Yesus sebagai manusia. Beda, ya harus ingat ya. Kalau Yesus menunjukkan dirinya, aku bisa, berarti dia sombong karena Yesus sebagai manusia. Tunjukkan bahwa Yesus punya sifat rendah hati sebagai manusia. Wah hebat, ini firman Allah penuh rahasia, saudara. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kenapa kok Yesus tidak berkata, oh nggak bisa, aku yang punya hak penuh. Wah kalau begitu Tuhan sombong. Tapi dia bilang, anak manusia. Ya, saya mau baca demikian ya. Di ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu dapat minum, tapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku. Nah, aku tidak beraku sebagai manusia di sini. Yesus masih sebagai manusia di tengah-tengah dunia. Ya, tidak langsung ya aku berhak, aku yang menentukan. Wah, kalau gitu sebagai Tuhan, kalau kaitan dengan surga, kalau kaitan dengan surga, Yesus penuh hikmat berkata dengan Bapa di surga. Karena memang Bapa di surga yang punya kewenangan karena berkaitan surga. Kalau bicara Yesus kan di dunia ini. Jelas ya. Jadi Yesus berkata ini sama masih status di dunia. Kecuali kalau Yesus dari surga punya hak penuh. Tapi masih manusia di muka bumi. Seperti kita sebagai manusia. Enggak punya hak apapun tentang surga. Maka Yesus menjawab, Bapakku yang punya kewenangan. Ya, jelas ya. Untuk itu mari. Jelas Bapa di surga. Saat ini Yesus punya hak karena Yesus ada di surga. Dan kita minta sama Tuhan supaya Bapak Ibu suatu kalau masuk dalam kerajaan sorga itu hidup menurut firman Tuhan. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada saudara-saudara itu. Jadi jelas ini 10 murid kan 2 murid Yakobus dan Yohanes saudara ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Memang kalau bicara dunia tangan otoriter, tapi beda dengan Yesus. Kalau Yesus dengan segala sikap kasih rendah hati, ya tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus mengajar, ini suatu pengajaran sudah supaya belajar kita. Kalau orang pembesar tadi sok jadi bos ingin dilayani bukan untuk melayani. Di sini Yesus mengajar supaya kita belajar untuk saling melayani seperti saya katakan tadi, ya, saling melayani. Ya, tidak seperti raja yang sombong minta dilayani sebagai bos. Kita semua Bapak Ibu, biarpun Bapak Ibu mungkin punya perusahaan ya, tapi belajar juga punya sifat rendah hati, punya sifat tuh saling melayani sehingga hidup kita berdampak. Jadi tujuan dari Yesus supaya hidup kita berdampak itu hidup saling melayani. Maka dikatakan 26, tidakkah demikian di antara kamu, bang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Nah, belajar rendah hati, so. Menjadi pelayan belajar rendah hati seperti Yesus. Yesus menjadi pelayan kita, Yesus begitu rendah hati sampai rela mati di atas kayu salib. Bukti Yesus melayani begitu sangat rendah hati. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ini jelas tujuan dari Tuhan supaya kita belajar menjadi hamba, saling melayani. Rendah hati itu penting ya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa dan sombong. Seperti tadi kaitannya sama ibu tadi, masuk kerajaan surga berarti tinggi hati, sombong. Jadi kata Tuhan dibalik sama Tuhan belajar kita rendah hati, karena ayat 28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Coba nih, sampai anak manusia itu bicara Yesus sendiri berani berkorban dalam rangka melayani saudara semua untuk diselamatkan. Ya, sehingga demikian Yesus menjadi contoh teladan, sehingga ayat menjadi pegangan buat setiap hamba Tuhan. Menjadi pegangan buat setiap kita. Kita must to be like Jesus, mau seperti Yesus, yaitu hidup sebagai hamba, saling melayani. Saling melayani, dasarnya saling mengasihi dan saling mengampuni. Bukan menjadi bos untuk dilayani melulu. Jangan. Bapak ibu suami istri juga sama. Saling melayani penuh dengan cinta kasih. Ubah ya. Termasuk para gembala, para hamba Tuhan ya. Jangan hanya sebagai bos, tidak. Kita menjadi jongosnya Tuhan. Saling melayani. Saling rendah hati. Sehingga demikian hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Dasar melayani. Karena dasarnya cinta kasih. Karena Yesus berkata tadi ayat 28, karena dia sudah menyerahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan karena dasarnya cinta kasih. Melayani dasar cinta kasih. Dan kalau bukti cinta kasih, mari kita juga saling mengampuni.
melayani, mengasihi, mengampuni. 3 hal penting kita dengar firman Tuhan. Melayani, mengasihi, mengampuni. Kita saling melayani. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kepadamu. Mari kita semua saling mengampuni, saling melayani, saling mengasihi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan, Yesus datang bukan untuk dilayani, bukan untuk menjadi bos, tidak. Tapi Yesus datang sebagai hamba untuk melayani kita semua. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, milikilah sifat hamba. Kita mau saling melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, suami istri melayani anak-anak, anak melayani orang tua. Hamba Tuhan saling melayani. Gembala melayani jemaat, jemaat melayani gembala. Pokoknya saling melayani seperti Yesus. Siapapun saling melayani. Berikan service excellent, saudara. Pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji nama Tuhan.